Hello guys, 2 minutes later we will start this meeting. Still waiting for our other friends. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening all. Can you turn on your microphone please? Bisa dinyalain semua teman-teman mikrofonnya. Oke, oke nggak apa-apa. Oke, teman-teman. Before we start our lesson today, let's pray together. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke, good. Afternoon all. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Kamira bisa bertemu dengan teman-teman dari paket B maupun paket C PKBM Paradika. Mungkin ada beberapa dari teman-teman seperti Alfius dan Adibrata sudah cukup kenal dengan Kamira ya, karena dari tahun sebelumnya juga belajar bahasa Inggris sama Kamira gitu. Tapi untuk teman-teman yang lain mungkin Kamira juga belum begitu kenal ya, karena baru ketemu di Zoom kali ini gitu. Mungkin ada yang mau coba kenalan dulu. Silahkan. Halo, di sini ada Steven, Eki, dan Azriel. Oke, mungkin kakak mau dengar suaranya Eki ya. Halo Eki, can you turn on your microphone? Iya, halo Kak. Oke, coba Eki dari kelas apa? Kelas paket B, kelas 8. Oh, paket B kelas 8. Oke, salam kenal ya Eki. Iya, Kak. Oke, good, thank you. Sekarang ke Iya. Azriel. Halo Azriel, can you turn on your microphone? Halo Kak, maaf Kak, Oke, ya. aku Adinda bukan Azriel. Ini namanya belum sempat keganti. Oh gitu. Iya, Coba aku bantu rename ya. Adinda ya? iya, Oke. Sip. Kamera rename ya? iya, Oke. Salam kenal ya Dinda. Nice to meet iya. you. Nice to meet you. Oke, di sini ada Steven. Betul namanya Steven? Halo Steven, can you turn on your microphone? Oke, itu udah di-unmute. Bisa kamera dengar suaranya? Suaranya kecil banget ya tapi. Kayak mendem gitu loh suaranya. Gimana? Any problem? Ada masalah dengan mikrofonnya? Sebentar, oke, nggak apa-apa. Oke, kita sambil tunggu Steven untuk memperbaiki suaranya. Oke, good afternoon juga di Brata. Senang bisa bertemu dengan Adi Brata dan Altius lagi, dua kakak beradik ini.
Oke, salam juga untuk Altius ya. Maybe both of you are online together now. Oke, gimana Steven, bisa suaranya sudah betulkah sekarang? Oke, thank you Adi Brata. Senang juga bertemu dengan teman-teman semua, belajar sama teman-teman paket B dan C di PKB Faradika. Oke, gimana Steven? Belum. Oh, oke. Tapi kayak suaranya tuh terdengar, cuman eh, jauh gitu. Sebenarnya terdengar, tapi jauh banget suaranya, jadi terdengar kecil sekali. Oke, oke, udah better lah suaranya. Oke, di sini ada yang baru join juga, namanya Ansel. Nih Ansel nih cukup rajin nih untuk japri kamera. Oke, good afternoon Ansel. Can you turn on your microphone please? Good afternoon, Miss. Okay, how are you today? I'm good. Thank you. Okay, thank you. I'm so glad to hear that you are good now. Oke, teman-teman. Jadi kamera juga sangat bersyukur bisa ketemu sama teman-teman ya. Oke, good afternoon Altius. Nah, di Zoom kesempatan kali ini, jadi kamera mau sedikit menjelaskan bahwa dalam 4 minggu pertemuan kita setiap 1 bulan sekalinya itu akan ada pertemuan Zoom gitu. Dan ini kan kebetulan sudah masuk minggu keempat ya, bahkan bahasa Inggris sebenarnya hitungannya sekarang tuh minggu kelima gitu teman-teman. Jadi dengan Zoom kali ini, kamera mau tanya-tanya sama teman-teman, kira-kira ada kesulitankah dalam penggunaan setara daring gitu, atau ada kendala dalam mengupload tugas misalnya, karena masih banyak banget nih teman-teman dari teman-teman paket B dan paket C yang sebenarnya kamera tuh pengennya teman-teman nulis di buku tulis gitu. Karena apa? Karena bahasa Inggris itu kan salah satu kuncinya adalah latihan ya. Latihan listening, mendengar, latihan writing, menulis. Oke, thank you for the questions, Ansel. Terus ada latihan reading dan latihan speaking gitu. Nah, jadi kepengennya tuh teman-teman bisa nulis dalam nulis di atas kertas, lalu upload di setara daring. And maybe ada kesulitankah karena rata-rata teman-teman hanya langsung menjawab di kolom komentar atau kolom tugasnya seperti itu. Oke, di sini tadi ada Ansel. Ansel nanya, Kamira, this is Zoom is routine or else? Maybe akan rutin, Ansel. Jadi setiap 1 bulan satu bulan sekali akan ada Zoom. Jadi kan seperti biasanya kita kayak Kamira dan mungkin kakak-kakak tutor lain juga hanya memberikan tugas dan tolong dibaca dengan mandiri. Kita kasih link YouTube atau link video lainnya gitu yang menunjang proses belajar di materi tersebut. Nah, dalam 1 kali sebulan ini akan ada Zoom untuk menampung suara teman-teman semua dari teman-teman paket B dan paket C. Kira-kira ada kesulitan tidak dalam penggunaan setara daring? Itu yang pertama. Yang kedua, pertemuan Zoom ini juga untuk menjelaskan materi-materi yang sekiranya paling sulit gitu dari 4 minggu tersebut, 4 minggu pertemuan. Jadi kan pasti ada tuh kayak 1 unit yang punya materi inti, misalkan di kelas 7 itu, oh sampai sini nggak ada kesulitan ya, oke. Oke, thank you Adi Brata. Mungkin dari unit 1 gitu ya, ada materi intinya simple present. Mungkin dari teman-teman masih bingung untuk memahami simple present itu. Jadi dari Zoom ini akan dijelaskan dengan singkat tentang materi-materi inti tersebut. Seperti itu. Ya, oke, thank you for the question Ansel. Jadi semungkin ya teman-teman akan ada 1 bulan 1 kali untuk Zoom. Di setiap mata pelajaran ya, jadi nggak berarti abis ini bahasa Inggris selesai gitu, mata pelajaran lain nggak Zoom. Nggak seperti itu. Jadi insya Allah nantinya pelajaran lain kayak matematika, kemudian IPA, atau IPS, atau geografi, dan sebagainya, tutor-tutor akan mengadakan Zoom. Oke, thank you Altius. Altius sama Adi Brata katanya nggak ada kesulitan. Oke, alhamdulillah nggak apa-apa. Oke, halo Hanifah. Halo Kak. Halo, how are you today? I'm fine, thank you. And how about you?
Okay, I'm good. Thank you so much. Nice to meet you, Hanifah. Nice to meet you too, Kakak. Oke. Salam kenal ya semua untuk teman-teman yang baru banget ketemu sama Kamira, karena juga so sorry kemarin waktu MPLS Kamira nggak bisa hadir karena Kamira juga ngajar di sekolah lain gitu. Jadi kita baru bertemu sekarang. Oke, untuk yang sekarang hadir paket B itu kelas 7 sudah ada, Ansel, ada Adinda juga. Nah, Steven ini kelas berapa, Steven? Steven kelas berapa? Kamira bisa dengar? Steven kelas berapa? Kelas paket B atau paket C? Atau kalau memang kesulitan di mikrofonnya bisa kolom chat ya, Steven. Ya, Altius kelas 8. Dinda sama Ansel kelas 7. Oke, sama Eki ya berarti Altius. 7, 8 sudah oke. Hanifah kelas berapa, Hanifah? Kelas 8, Kak. Oh, kelas 8 juga. Oke, berarti Hanifah, Altius, Eki itu kelas 8. Adinda dan Ansel kelas 7, Steven maybe antara 7, 8, or 9 ya, atau pakai C, kakak belum dapat jawabannya, boleh di kolom chat ya, Steven. Dan untuk Adibrata pakai C ya, nanti mungkin Adibrata bisa simak dulu dari teman-teman paket B-nya ya, lalu nanti bisa join terus, ikut terus gitu, sampai paket C juga ikutan join, karena paket C itu join Kamira bagi jam 5, gitu. Oke. Oke, Kamira mau coba untuk share screen dulu ya. Wait. Oh, oke, nggak apa-apa. Oke, anggap aja kalau Adibrata lagi refresh materi-materi paket B ya. Oke, sebentar kakak mau coba share screen dulu. Tapi so far teman-teman ada yang kesusahan nggak sih dari penggunaan Setara Daring? Mungkin ada yang mau cerita, Kak, kayaknya aku susah untuk upload tugas atau apa gitu misal. Ada yang punya kesulitan tidak? Boleh kok untuk sharing. Nggak ada? Oke, nggak apa-apa. Nih kakak mau coba ke kelas 7 dulu ya. Di kelas 7 itu modul belajarnya modul 1. Nah, sebetulnya ada beberapa tugas yang kakak tuh pengennya maksimal ya, pengennya maksimal karena untuk latihan writing teman-teman. Nah, di sini tuh, kepenugasan, rata-rata penugasan itu teman-teman tidak tulis dalam di atas kertas gitu. Jadi maksudnya adalah, misal gini, ada perintah write the questions and answers on your book. Ya kan perintahnya di sini sudah jelas ya, menulis soalnya dan juga jawabannya di buku dan diupload ke Setara Daring seperti itu. Tapi rata-rata misal nih Kamira coba lihat punyanya Ansel misal ya. Nah, kalau Ansel kita lihat, nah seperti ini, Ansel bisa nih diupload seperti ini. Nah, ini jadi hitung-hitung seperti latihan menulis bahasa Inggris, teman-teman. Soalnya kan gini ya, walaupun kita lancar nih dalam menulis bahasa Indonesia, tapi ternyata writing in English juga penting gitu loh. Banyak sekali yang masih typo atau masih belum tahu susunan hurufnya seperti apa, spellingnya seperti apa gitu. Nah, contohnya lagi misal, ada yang punya Daniela, belum kan ya, Kamera nilai baru. Nah, contohnya ini punya Dinda. Sebenarnya nggak apa-apa sih, Kamera tetap akan nilai gitu sesuai dengan betul salahnya. Tapi sayangnya masih di komentar gitu, di lembar jawaban siswa langsung ketik di sini, seperti itu. Nah, kira-kira ada nggak teman-teman yang bisa upload di Setara Daring nih, upload foto untuk coba peragain dong, contohin gitu. Ada nggak yang mau jadi volunteer untuk bantu Kamira jelasin? Karena kan ini Kamira sebagai guru ya. Kalau misalkan sebagai siswa seperti apa? Coba ada. Kalau Ansel bisa share screen nggak Ansel? Ansel? Bisa Share screen apa? bisa bisa share screen nggak, praktekin, contohin ke teman-teman gimana sih cara upload foto
untuk ngumpulin tugas. Kalau Ansel gimana caranya? Oke, bentar. Mm-mm. Aku buka start darinya dulu. Oke, ini kamera bisa kalau partisipan tuh share screen ya. Jadi Ansel bisa share screen. Mungkin kendalanya itu teman-teman ya, karena agak sayang sih gitu. Sebenarnya kalau typing sama-sama latihan karena kan ngetik ya, tapi kan bisa juga kopas gitu dari internet atau kopas langsung. Banyak teman-teman yang kakak kakak pikir ya itu kopas gitu karena bahasanya benar-benar bahasa kopas dari Google seperti itu. Kan sayang ya teman-teman kalau kita ngerjain tugas tapi hasil kopas dari Google gitu. Jadi kita cuman hanya memindahkan isi dari website yang kita temukan ke setara daring gitu. Kita nggak dapat apa-apa, we've got nothing. Kalau misalkan kita coba tulis di buku tulis, itu kita sekalian latihan nulis yang pertama. Kedua, kita jadi tahu maksud dan tujuan dari soal tersebut apa gitu. Oke, gimana Ansel? Lagi buka, lagi aku sudah siap. Oke, silakan di share screen. Bisa share screen-nya? Oke, good. Biasanya aku sih gini, Mm-mm. itu kan buat contoh ya. Iya, cuma buat contoh aja. Biasanya aku kalau dari laptop tuh, pas dari sini aku klik yang sini, insert file. Nah, Oke. itu tinggal upload yang ini, upload. Nah, itu nanti add file, itu di-upload. Oke, good. Jadi dari yang tadi panah ke atas sebelah kiri ya. Nah, Iya. seperti itu teman-teman ya. Kira-kira ada yang merasa, oh aku jadi udah ngerti Kak sekarang gitu, atau masih masih belum paham? Jadi caranya kurang lebih seperti itu. Kamera juga sebenarnya bisa sih. Kalau kita coba ya, kalau dari versi guru nih kakak mau kasih contoh ya, misal kakak mau ngasih tugas. Tapi kayak kurang lebih ini sama, caranya sama. Jadi ini memang sengaja belum kami masukkan. Nah, ketika teman-teman di situ ada tulisan kerjakan ya, di sini kan ada tombol kerjakan. Nah, teman-teman bisa langsung klik insert file. Nah, seperti ini. Insert file. Nanti kan ada banyak tuh file-filenya. Kalau misalkan di sini belum dimasukin, boleh langsung klik upload. Nah, klik upload, add files. Misal mana pictures, misal coba masukin dari PKB Paradika. Lalu soal yang ini misal gitu, passive voice misal ya. Terus open. Nah, di sini kan dia belum terupload ya. Nah, ini kita bisa klik start upload. Oke. Nah, di sini kan belum ada apa-apa lagi, nggak bisa diklik ya, yang ada malah ke download. Nah, kita klik return to files list, lalu kita masukkan gambar yang tadi. Gambar yang tadi itu, nah yang ini. Nah, gitu teman-teman caranya. Lalu bisa langsung klik simpan, atau kalau versi muridnya kakak nggak tahu sih, kumpulkan atau kerjakan atau kirim. Nah, seperti itu. Ya, untuk pengiriman tugas. Jadi nanti next time, Mira sih berharap kalau misalkan di perintahnya itu diminta untuk tulis di buku tulis questions and answers ya, questions and answers biasanya. Jadi nggak cuma jawabannya aja, soal dan jawaban ditulis di buku tulis. Teman-teman bisa tulis di buku tulisnya seperti itu, ditulis kemudian diupload di setara daring seperti cara yang tadi sudah dipraktikkan oleh Ansel dan juga Kamira. Seperti itu. Nah, untuk next time-nya juga, teman-teman, karena ini merupakan arahan dari Bu Fani, Kamira nanti mohon teman-teman untuk isi presensi ya. Kan Kamira kalau setiap kirim jarkoman atau kirim narasi untuk pelajaran teman-teman di hari Kamis, itu suka ada tuh di atasnya klik link presensi gitu ya untuk isi presensi bahwa teman-teman hadir saat itu. Nah, itu tolong diisi teman-teman ya. Diisi dan juga di situ ada link foto teman-teman lagi belajar gitu. Jadi teman-teman bisa klik linknya lalu bisa upload foto teman-teman lagi belajar. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke Google Form absen, Kamira di sini baca dari Adinda ada DM,
Aku bisa Kak, tapi nggak tahu kenapa belakangan ini nggak bisa lama mau uploadnya dan kadang suka error. Oh, seperti itu. Oke, kalau misalkan kayak gitu, em, itu coba itu dibukanya dari laptop atau dari handphone, Dinda? Dari laptop, Kak. Oh, dari laptop. Oh, gitu. Nanti coba deh Kamira tanya ke Kadiar atau ke Palilik ya, karena kan yang pegang setara daring untuk tanya-tanya tuh Kamira bertanyanya kepada beliau. Nanti coba Kamira tanyain kenapa gak bisa suka error gitu. Nanti kendalanya seperti apa, terus nanti bisa dikasih solusi ya. Nanti akan Kamira japri ke Dinda ya. Ya, terus kan karena nggak bisa apa sih ngupload foto atau tugasnya itu lama, katanya kata para tutornya nggak bisa dibuka tugasnya. Kenapa ya, Kak? Iya, waktu itu juga Dinda kayaknya upload video di tugas pertama nggak bisa dibuka, Dinda. Iya. Ah, nah nih coba nih kayak ini kan punya Dinda kan belum dinilai makanya kakak nggak bisa nilai karena ininya nggak bisa dinyalain videonya. Oke, nanti coba ya Kamira tanyakan ya ke Pak Lilik dan ke Kadiar untuk solusinya seperti apa karena penting ya teman-teman kalau nanti ada tugas bikin video atau memang harus diupload ke sini kan sayang gitu kalau misalkan nggak bisa kebuka. Udah dibikin capek-capek tapi nggak bisa kebuka. Oke, thank you Dinda atas ceritanya. Nanti Kamera bantu tampung ya. Oke, Kak, sama-sama. Oke, bentar. Kamera mau save dulu pertanyaannya. Tadi Altius itu juga nanya untuk soal absen ya. Bentar. Altius tanya, link untuk kehadiran nantinya kakak kirim lewat WhatsApp ya kak? Iya, jadi Kamera tuh biasanya kirim lewat WhatsApp, jarkoman. Nah, sebelum narasi tentang kegiatan apa yang harus teman-teman lakukan di hari itu dan tugasnya, itu kakak suka taruh linknya di bagian atas. Coba ya, Kamera cari dulu di grup PKBM Paradika. Coba, kakak tuh biasanya suka kirimin linknya. Nah, mungkin teman-teman ada yang banyak yang nggak ngeh ya, tahu-tahu klik aja kan PR-nya, buka setara daringnya, tapi belum ngeh kalau ternyata ada link presensinya gitu. Makanya Kamila sempat cek, loh kok dikit banget yang ngisi gitu. Nah di sini nih, kan kakak suka kirim kayak gini ya, jarkomannya Assalamualaikum, good morning, terus ada date, subject, media untuk paket B, paket C. Nah, sebelum jabaran tugas teman-teman, itu Kamira suka di atasnya tulis buka setara daring, pilih kelas masing-masing, lalu pilih mata pelajaran bahasa Inggris. Isi kehadiran bahasa Inggris di bit.ly/presensi strip BHS Inc. Nah, ini kalau misalkan dibuka, nah nanti tampilannya seperti ini. Ada namanya siapa, nama lengkap ya teman-teman, jangan nama panggilan. Terus paketnya, paket apa, beserta kelasnya, hari dan tanggal, hari tanggal pelajaran, keterangannya hadir, izin atau sakit, lalu upload foto. Nah, di sini upload fotonya adalah dokumentasi teman-teman ketika mengerjakan tugas. Jadi misal nih mau absen bahasa Inggris, oh aku udah klik, udah submit gambarnya foto tugas aku di Setara Daring. Berarti nanti tinggal klik absen, lalu masukkan foto ketika teman-teman sedang mengerjakan. Soalnya foto teman-teman sedang mengerjakan ini, PJJ ini sebagai bahan bukti untuk ke mana ya? Lupa lagi kamera. Pokoknya PKBM Paradika butuh bukti peserta didik sedang belajar seperti itu. Dan sebagai bukti juga bahwa teman-teman jujur sedang belajar gitu ya. Karena kan kita kalau dalam hidup itu utamakan kejujuran ya teman-teman. Terus juga takutnya nanti kalau misalkan pernah Kamera mendapatkan beberapa kasus mengerjakan tugas ternyata dia jiplak punya temennya gitu, ternyata mirip banget tulisannya, itu kan berarti bukan punya dia sebenarnya tapi punya temennya, tapi ikutan diupload. Nah itu kan nggak jujur ya teman-teman ya, nggak baik gitu dalam hidup kita nggak jujur. Nah oleh sebab itu oke, nggak apa-apa Ansel, thank you so much sudah bantu untuk share screen.
Nah, maka dari itu butuh foto bukti teman-teman lagi belajar. Kalau nggak salah di Setara Daring juga ada kan ya, Kak? Di Setara Daring, iya di Setara Daring ada juga, betul sekali Dinda. Di Setara Daring ada juga teman-teman. Coba ya, Kamira buka lagi Setara Daring. Nah, di misalkan materi, oh bukan di materi, di petunjuk tugas, kalau nggak salah halaman kelas dulu. Bahasa Inggris. Nah, di sini ketika teman-teman klik bahasa Inggris nih, misal paket B kelas 7, nah di sini kan ada petunjuk belajar. Nah, di petunjuk belajar sebenarnya Kamera juga udah cantumkan gitu. Ya, jadi bisa dari petunjuk belajar atau kalau teman-teman lupa bisa dari jarkoman Kamera. Seperti itu, ya. Oke, ada lagi teman-teman untuk perihal apa namanya? Setara daring dan absensi. Kalau tidak ada, Kamira mau lanjut ke materi teman-teman. Gimana untuk Altius sama Adi Brata katanya nggak ada kesulitan. Oke, untuk Dinda suaranya sudah Kamira tampung. Untuk Hanifah, Eki, dan Steven, any problem? Adakah kendala selama belajar dengan setara daring? Enggak, Bu. Nggak ada kendala, Kak. Oke, alhamdulillah. Oke, berarti kalau gitu kita lanjut ke materi ya. Kamira mau lanjut ke materi untuk materi inti masing-masing. Jadi kalau oke, boleh di mute dulu. Oke. Nah, kalau dari kelas 7 di sini ada Adinda. Adinda aja ya berarti ya. Tadi Ansel keluar. Ada Adinda aja. Adinda ada kesulitan nggak dalam materi? Kalau materi ya, ini bukan secara daring. Materinya ada yang kesulitan tidak? Enggak, Kak. Oh, enggak. Ya. Oke, really? Coba ya, Kamira mau lihat dulu. Nah, di sini kalau kelas 7 belajar introducing oneself, greeting people, saying thank you, expressing sympathy, saying goodbye, and saying sorry. Sebenarnya ini basic ya, basic English gitu. Insya Allah teman-teman nggak begitu merasa kesulitan untuk yang kelas 7. Ya, introducing oneself seperti memperkenalkan diri, as usual, hello, my name is. Contohnya kalau misalkan kami memperkenalkan diri, jadi hello, my name is Kak Mira, misal seperti itu. Terus kalau misalkan kita mau memperkenalkan orang lain, maybe kita bisa, hello, this is Adinda, misal gitu. This is Adinda, my friend, misal gitu. Kita memperkenalkan teman kita ke orang lain. Lalu, kalau kita mau kenalan dengan orang lain yang baru banget, biasanya kan kita kayak senang bertemu denganmu, senang berkenalan denganmu. Nah, bisa ditambahkan dengan nice to meet you dan dibalas dengan nice to meet you too. Seperti itu. Ya, itu untuk introducing oneself. Atau bisa how do you do. How do you do sama nice to meet you itu kurang lebihnya hampir sama seperti formalitas kita kalau baru ketemu pertama kali sama orang. Jadi how do you do dibalas dengan how do you do lagi. Kemudian kalau greeting people. Nah, greeting people di sini ada good morning, afternoon, evening, and then good night. Maybe kalau dari oh, ada Daniela. Daniela kelas 7 ya. Halo Daniela. Halo Daniela. Can you open your microphone please? Halo. Hello, Okay. Daniela, how are you today? I'm fine, thank you. Okay, good. I'm so glad to hear that you are fine. Daniela, nice to meet you. Baru pertama kali sana Kamira. Nice to meet you too, Kamira. Okay, nah di sini kita pas banget. Daniela kelas 7 ya? Iya. Oke, thank you. Kakak izin mute lagi ya. Nah, di sini ada good morning, afternoon, evening, and night. Maybe teman-teman sini kayak udahlah gitu kan materinya good morning, afternoon, evening, night mah udah lewat gitu ya. Tapi ternyata teman-teman juga harus hati-hati dengan masing-masing ucapan greetings ini karena masing-masing itu berbeda waktunya. Misal kayak good morning itu selamat pagi. Ya memang sih selamat pagi itu teman-teman mungkin akan mengira oh ya udah sampai jam 10 pagi itu udah pagi. 11 itu di sini kita ucapin 11 siang ya.
Nah, tapi ternyata good morning itu kita bisa ucapkan dari kita bangun tidur sampai jam 12 siang. So, if you meet your friend or your kolega on 11, itu teman-teman tetap ucapkan good morning gitu. Kalau good afternoon, ya betul selamat siang. Selamat siang bisa teman-teman ucapin dari jam 12 sampai jam 5 sore. So, makanya tadi Kamira masih ucapin good afternoon, walaupun sebenarnya ini dalam Indonesia tuh sudah jam 4 sore gitu, bukan jam 4 siang ya, jam 4 sore, tapi masih good afternoon karena belum jam 5. Nah, kalau good evening itu bisa dibilang selamat sore, tapi teman-teman tetap bisa ucapin dari jam 5 sore sampai teman-teman sebelum tidur. So, kalau ketemu sama teman tapi jam 7 malam, ya ini Indonesia memang jam 7 malam, tapi kita tetap bilangnya good evening karena kita belum mau tidur gitu. And then good night. Good night itu bukan selamat malam ya. Lebih tepatnya sih selamat tidur karena dia diucapinnya ketika mau tidur. Misal mau ngomong sama orang tua, aku mau tidur ya. Nah, itu bisa ucapin good night. Gitu. And then saying thank you ya, thank you itu untuk mengucapkan terima kasih kalau kita dibantu. Thank you bisa dijawab dengan you're welcome. And then simpati itu ekspresi untuk mengungkapkan rasa simpati kita. Misal kayak kamu kenapa? Nah, itu simpati ya. Bisa dengan what's the matter with you? Seperti itu atau are you okay? Nah, itu kan adalah bentuk simpati kita. What's the matter? What's wrong? Sorry to hear that. Oh, sorry ya. Sedih mendengarnya aku. So glad to hear that. Kalau kebalikannya, senang mendengarnya seperti itu. Ya, saying goodbye ya kalau misalkan kita mau berpisah sama orang, misal kita ketemu sama teman, tapi kita harus pergi karena buru-buru gitu kan. Nah, itu bisa dengan katakan goodbye, see you, and then I have to go, terus goodbye, see you, ya seperti itu. Take care, hati-hati kalau kita ketemu di jalan dan orang itu mau jalan kaki atau naik kendaraan. And then the last is saying sorry. Saying sorry, kita kalau berbuat kesalahan, yang baik yang disengaja ataupun tidak, itu bisa saying sorry. Bisa I'm sorry. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan ucapan I promise, saya berjanji untuk tidak melakukannya lagi. I promise not to be late again, misal seperti itu. Ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Nanti untuk next week, ini kalau minggu ini kita Zoom ya full. Next week maybe kita akan gas di unit 2, asking someone's name, tentang nama seseorang ya, baik itu nama lawan bicara kita atau nama dari orang lain. Kemudian masuk ke introducing someone yang tadi kami praktekin tuh. This is Adinda, my friend. Misal seperti itu. And then asking someone's age, menanyakan usia sama address. Nah, seperti itu. Ya, teman-teman. Seperti itu untuk yang kelas 7. Oke, untuk yang kelas 7 any questions untuk Daniela? Daniela, adakah kesulitan untuk penggunaan setara daring atau materinya? Dari tadi kita sudah bahas tentang setara daring, absensi, dan sekarang baru selesai bahas materi kelas 7. Daniela, ada kesulitan tidak? Sekarang belum ada. Oh, belum ada. Oke. Thank you, Daniela. Seperti itu. Oke, untuk Adinda oke. Ini di sini kelas 7 Adinda sama Daniela. Untuk Adinda sudah oke. Coba Kamira sekarang buka yang kelas 8 ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan dari kelas 7 berarti oke. Ya, insya Allah juga materinya nggak susah teman-teman ya. Basic dan teman-teman pasti sering mempraktekannya. Entah itu dapat dari film, dari praktek-praktek waktu selama sekolah sebelumnya di SD ya. Oke. Kamira sekarang masuk ke kelas 8. Materinya di sini kelas 8 ada Eki, ada Hanifa, sama ada Altius. Oke. Nah, kita masuk ke modul 6.
Oke, untuk Altius, Eki, sama Hanifah, dari pelajaran ada yang merasa sulit tidak dari pelajaran kita? Altius boleh ketik di kolom chat ya. Adakah yang merasa sulit? Belum ada kesulitan? Oke. Oke, kalau gitu kakak gerak cepat aja ya. Di sini kita dari unit 1 belajar tentang giving instructions, asking, and prohibiting. Giving instructions itu adalah kita memberikan instruksi kepada orang lain seperti buka pintu kalau dalam bahasa Indonesia ya, buka pintu, buka jendela, ambil buku, kerjakan halaman sekian-sekian, atau ambil buku, bersihkan meja, seperti itu ya. Seperti saya belum bisa ngomong bahasa Inggris, Kak. Oh gitu, Hanifah. Oke, gak apa-apa. Tapi tadi Hanifah jawab kakak udah lancar loh, yang how are you tadi. Nah, bisa dipraktis ya teman-teman. Nah, itu kuncinya bahasa Inggris adalah teman-teman terus praktis gitu. Oke, mungkin ini bisa jadi masukan juga untuk next hour meet di Zoom. Kita akan praktis speaking ya. Nanti akan kami siapkan untuk praktis speakingnya. Oke, thank you Hanifah. Nah, kemudian responsnya bisa dengan okay, sure, I will, alright, no problem, no thanks, gitu. Giving instructions-nya ada banyak nih. Yang pertama ada open the door, itu untuk buka pintu ya. Tolong buka pintu. Nah, sebaiknya juga diakhiri dengan please, supaya lebih terkesan lebih sopan ya didengar teman-teman. Gitu. Tidy your room. Tidy your room itu rapihkan ruanganmu atau kamarmu maksudnya. Throw the garbage into the trash can. Buang sampah di tempat sampah. And then be careful, hati-hati, be quiet, itu artinya diam. Jadi kalau di kelas lagi berisik tuh bisa tuh, guru-guru kan suka ngomong be quiet, atau ketua kelas ngomong diam gitu, be quiet. Seperti itu. Untuk giving instruction, asking to do something, nah ini meminta untuk melakukan sesuatu. Misal minta tolong bantuan, mau nggak kamu bantuin aku? Kayak gitu. Nah, caranya seperti berikut. Would you like to come to my house? Can you fix the boat for me? Could you join me? Will you buy the gasoline for me? Do you mind to get the box for me? Ini minta bantuan semua ya teman-teman ya. Karena memang dari materinya asking to do something, minta tolong melakukan sesuatu. Would you like to come to my house? Itu bisakah kamu atau maukah kamu datang ke rumahku? Can you fix the boat for me? Bisakah kamu memperbaiki perahu untuk aku? Perahunya rusak. Misal gitu. Could you join me? Maukah kamu ikut sama aku? Kemana? Misal ke konser atau ke mall. Nah itu bisa dengan could you join me? Kemudian yang keempat, will you buy the gasoline for me? Bisakah kamu membelikan bensin untuk aku? Do you mind to get the box for me? Do you mind itu bukan apakah kamu berpikir ya. Lebih enaknya kita translate-nya adalah bisakah kamu, maukah kamu membawakan kotak itu untuk aku? Nah, responsnya bisa ya atau tidak ya teman-teman. Bisa yes of course, yes I will, yes certainly, absolutely, I'd love to. Nah ini untuk yang bisa. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Bisa katakan sorry, I can't. Maaf aku tidak bisa. I'm very sorry I can't. Jadi jangan lupa tetap katakan sorry. Kenapa? Sorry dan please itu sebagai penanda kita untuk katakan sesuatu dengan lebih sopan. Itu entah itu minta tolong, minta maaf, ya terdengar lebih sopan. Seperti itu. Ya, di sini coba kalau gitu kakak mau dengar suaranya Hanifah sama Eki. Hanifah, Eki, halo. Coba di halo bersama. Halo, Kak. Oke, Ki. Hanifah, bisa dinyalakan suaranya? Halo, Kak. Oke, good. Nah, di sini kan kebetulan ada dialog ya, Fadil, Arya, Norman, sama Plumber. Nah, ini bisa nih gantian. Coba kamera mau dengar dong suara Kamera Eki sama gede, Kak. Hanifah. Apa? Ketang gede nggak, Kak? Itunya. Hurufnya. Oh, mau digedein? Iya, Kak, gedein. Oke. Oh, kurang gede ya? Iya, Kak. Oh, Kurang, oke. Kak. Ini nggak bisa digedein soalnya. Dia online. Sebentar ya.
Oh, Ini kakak coba pindahin ke PPT dulu biar lebih besar. Ya. Oke, kalau gini kan enak. What? Oke. Ini saya digedein. Bentar ya. iya Kak. Nah, gimana kalau segini? Masih belum kelihatan Kak, kurang gede. Nah udah Kak. Udah Oke. cukup. Udah cukup Kak. Udah. Silakan. Thank you Kak. Siapa yang mau jadi Fadil, siapa yang mau jadi Arya? Eki dulu deh, Eki jadi Fadil, Hanifah Aku jadi Arya. aku baca yang mana, Kak? Yang jadi Fadil. Oh, yang Fadil. Ya. Yang apa yang can you help me live? Iya. Yang itu. Coba dibaca. Gimana? Duh. Pakai apa tuh? Halo, Gak Kak. apa-apa, pelan-pelan aja. Ah, Ini yang Fadil, Arya. Arya, can you help me live? Langsung baca aja, nggak apa-apa. Hello, can you help me live? Tens of. And then Oke. Hanifah. Kartendi. Oke, next Norman gantian Hanifah dulu. Sir, could you fix my tap water? Eki. Yes Bawahnya, of. Chores apa tuh? of course, Craft can. I can. I can. Oke, good. Thank you Eki dan Hanifah. Dan nggak apa-apa tuh, udah lumayan ya teman-teman. Udah lumayan kok. Tinggal dilatih lagi. Yuk, kita sama-sama untuk teman-teman semuanya boleh di-unmute ya. Kita baca bareng-bareng. Please all of you open your mic and repeat after me. Arya, boleh di-open mic? Eki sama Hanifah boleh ikutin kamera. Nah, terutama buat Eki sama Boleh Hanifah. Kak. Arya, Arya, can you can you help me Help me leave live the sofa? the sofa? Okay. Okay. Certainly. Kartendi. Okay, good. Next, yang Norman ya di bawahnya. Sir, Sir, ya, could you Could you fix fix my tap My- water? my tap water? Yes, of course, Yes, of course. I can. I can. Oke, very good. Thank you Eki, Hanifah dan teman-teman semuanya. Nah, seperti itu teman-teman ya, kayak nanti next week kalau misalkan kita ini kan pertama ya, jadi tadi lebih lama bahas ke kendala secara daring dan juga absensi. Nanti next time-nya insya Allah Kamira coba rencanakan untuk teman-teman bisa belajar speaking, ya speaking, and kalau writing, oleh sebab itu kakak tuh selalu minta untuk kerjakan di buku tulis supaya bisa terlatih gitu setiap pertemuannya. Oke, next ya. Kamera mau cepat aja. Di sini ada prohibiting to do something. Ini larangan ya, teman-teman. Kalau sering kita lihat di public place atau tempat umum, ya, tempat umum tanda-tanda seperti dilarang merokok, don't smoking, don't turn left, jangan belok kiri, jangan parkir, yaitu adalah prohibiting to do something. Don't go away, jangan pergi, you mustn't go away, kamu tidak boleh pergi gitu. Don't be lazy, jangan malas. Ya, kurang lebihnya seperti itu sih teman-teman. Sama ini asking for permissions. Ini untuk izin. Misal mau izin minjem pulpen. May I use your pen? Can I go with you? Do you mind if I come to your house? Is it okay if I borrow your car? Could I take a risk now? Nah, ini untuk meminta izin. Ya, dan di sini ada giving-nya, ada refusing-nya. Giving itu giving itu memberikan izin, refusing itu menolak. Kalau misalkan nggak dibolehin. Dan
don't forget to say sorry. Ya, selalu katakan sorry. Kakak selalu menyarankan untuk katakan sorry supaya terdengar lebih sopan. Gitu. Oke, next week kita akan belajar tentang kartu ucapan ya. Invitation card, kartu undangan, dan kartu ucapan. Ya, insya Allah akan lebih mudah. Oke, teman-teman. Dari kelas 8 sudah clear? Ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Tidak ada Enggak, Kak. suara pertanyaan. Oke, next kakak mau ke kelas 9. Di sini ada kelas 9 tidak ya? Kelas 9. Steven tuh kelas berapa ya? Steven boleh di kolom chat tidak? Steven kelas berapa? Kalau nggak ada suaranya, sedih banget deh. Kakak nggak bisa dengar suaranya Steven. Oh, Steven kelas 7. Oke. Nggak apa-apa, Steven. Oke, dari teman-teman, kira-kira berarti sudah clear ya. Nah, kan nggak ada kelas 9, jadi kita skip untuk yang kelas 9, hanya kelas 7 dan kelas 8. Oke, Kamira juga mau reminding nih untuk teman-teman yang belum mengerjakan tugas sebelum-sebelumnya. Dimohon untuk kerjakan ya, teman-teman ya. Karena nilai tersebut sangat penting sekali untuk kakak-kakak tutor menilai hasil akhir teman-teman. Kalau misalkan nggak ada nilai yang bisa diambil, kita mau nilai dari mana gitu. Jadi teman-teman boleh, ini kan kebetulan yang penting kerjakan sebelum semester berakhir, ya kan? Jadi memang sangat fleksibel untuk mengerjakannya, tapi jangan sampai terlena dengan waktu. Ya, kalau misalkan kita terlena sama waktu, sayang teman-teman. Jadinya kita nggak ngerjain. Di sini Adinda sudah. Nah, Steven tolong ya dikerjakan. Nanti videonya boleh kirim ke Kamira. Kalau Daniela itu terakhir, Daniela tuh homeschooling ya, Daniela? Daniela homeschooling bukan? Iya. Oh iya, oke. Berarti nanti kirim tugasnya bukan ke kakak ya, yang penting nanti kamu ikut ujian ya. Kak aku belum paham yang bahasa Inggris. Hanifah belum pahamnya yang mana Hanifah? Ini bahasa Inggris semua kan? Belum pahamnya yang mana Hanifah? Coba Hanifah boleh diceritakan yang belum pahamnya di mana artinya kah? Atau belum paham maksudnya? Seperti apa Hanifah? Maksudnya sama itu Kak, cara ngomongnya belum terlalu hafal. Oh gitu, maksudnya sama cara ngomongnya ya. Oke, kalau misalkan nih teman-teman buka Astara Daring terus kayak bahasa Inggris belum paham seperti Hanifah, gak apa-apa ya teman-teman ya, namanya juga kita belajar. Kita tuh dari nggak tahu dulu. Kalau dari kita nggak tahu, maka kita bisa jadi tahu. Nah, masih bingung nih, ini maksudnya apaan sih gitu. Teman-teman bisa banget pergunakan apa yang namanya Google Translate. Tapi Kamira bener-bener nggak nyaranin semua ya. Kan kita cuma pertemuan 1 bulan 1 kali. Kita nggak pertemuan setiap minggu. Kalau teman-teman bingung, boleh japri Kamira, tapi sorry kalau Kamira let respon ya. Responnya lama, berarti itu teman-teman boleh jangan P juga ya. Kamira tuh sedih banget deh kalau teman-teman ada yang ketik P itu nggak ada bahasa Indonesia, nggak ada P teman-teman. Jadi teman-teman boleh dengan permisi Kak, aku mau tanya. Nah itu kan jadi lebih terdengar lebih sopan ya teman-teman. Kalau P itu kan, aduh sayang banget gitu, jangan ya. Jadi bisa assalamualaikum, atau bagi teman-teman yang non muslim bisa selamat siang Kak gitu kan, permisi aku mau tanya. Nah kalau misalkan Kamira let respon belum dibalas-balas juga nih, teman-teman boleh tuh japrin lagi Kamira, Kak gimana ya, aku pertanyaan aku belum dijawab, misal gitu, nggak apa-apa gitu. Takutnya chat teman-teman tenggelam apa gimana kan, intinya Kamira malah lalai gitu sama pertanyaan teman-teman. Nah kalau misalkan kalian bingung, bisa tuh japri Kamira, Kak ini maksudnya apa ya? Kayak tadi Adinda nanya tadi siang, Kak ini tugas yang ini dibuatnya gimana ya? Itu kan cepet ya, alhamdulillah Kamira bisa fast respon. Atau kalau misalkan teman-teman mau belajar mandiri, belajar sendiri maksudnya ya, bukan belajar mandiri yang gimana-gimana, belajar sendiri,
boleh teman-teman gunakan Google atau Google Translate. Fungsinya apa? Untuk teman-teman tahu artinya gitu. Atau teman-teman boleh buka di YouTube. YouTube itu kan biasanya nanti akan ada penjelasan materi ini tentang ini gitu. Kalau misalkan mau tanya lebih maksimal, boleh tanya sama Kamira. Jadi nanti bisa Kamira contohkan dari personal chat gitu. Misal ini maksudnya apa ya? Aku belum tahu nih artinya giving instruction and the response. Ini apaan sih? Misal gitu ya. Ketikin aja di Google Translate giving instruction and the response. Atau instructionnya dulu. Ada instruction tuh artinya apa? Oh, instruction tuh artinya instruksi. Terus giving tuh artinya memberi. Berarti memberi instruksi. Nah, teman-teman tuh pikir-pikir ketika teman-teman pertama kali dengar instruksi, apa sih yang teman-teman tahu? Oh, nyuruh misal gitu. Nyuruh buka pintu, atau biasanya mamaku nyuruh aku buat ke warung beli terigu, misal gitu, nyuruh ke minimarket buat beli gula. Nah, itu berarti instruksi. Nah, setelahnya teman-teman boleh masuk ke contoh percakapannya. Misal masih belum tahu juga artinya, nggak apa-apa. Bisa buka Google Translate. Robi, take me the bucket. Ini apa sih? Take me the bucket. Misal tadinya masih ngomongnya bucket, misalnya, bahkan bucket, misalnya gitu. Nah, bisa buka Google Translate, terus dengerin suaranya. Itu kan ada tuh suaranya ya. Nah, fasilitas-fasilitas kayak gitu, kecanggihan zaman sekarang tuh bisa teman-teman manfaatin untuk tahu spellingnya seperti apa. Nanti, ketika teman-teman ngerasa masih susah juga, boleh ditanyain pas lagi Zoom. Ini nggak berlaku cuma bahasa Inggris ya, tapi berlaku juga untuk mata pelajaran lain. Misalnya ada yang kesusahan selama 3 minggu itu. Nah, minggu keempat ketika Zoom sama tutor, nah teman-teman bisa tanyain ke masing-masing tutor. Misal kalau bahasa Inggris tanya ke Kamira, Kak, aku belum tahu nih maksudnya ini apa, gitu. Boleh tanya sama Kamira. Tapi kalau selama teman-teman belajar mandiri, belum Zoom, Kamira dan tutor yang lain, kakak-kakak tutor tuh masih cuma ngasih secara mandiri. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada, kayak internet, bisa kita buka Google Translate, kayak gitu. Karena kan kalau sekarang, zaman sekarang kayak udah nggak zaman ya, kita buka buku kamus yang setebal itu udah nggak zaman. Teman-teman boleh buka Google Translate, terus artiin satu persatu katanya. Karena dulu Kamira gitu belajar bahasa Inggris. Mungkin teman-teman yang lain sama. Entah itu bisa belajar dari film, dari lagu, dari mana-mana gitu. Kak, habis ini ada Zoom lagi nggak? Untuk yang paket B, teman-teman boleh live. Dan untuk 4 menit lagi akan join paket C. Jadi Adi Brata masih di sini ya. Gitu. Gitu ya, Hanifah ya. Jadi Hanifah dan teman-teman yang lain kalau masih bingung artinya apa, maksudnya apa, boleh buka Google Translate untuk tahu artinya. Nanti setelahnya kalau misalkan Zoom, ini menjadi masukan juga bagi kakak, jadi kita praktik ke speaking. Tapi teman-teman dimohon untuk di open mic ya. Jadi jangan seperti ini, sebenarnya jadinya kurang maksimal aja gitu kalau nggak rame. Dan boleh juga, kakak juga minta untuk next Zoom di open kamera. Bagi yang bisa kameranya di open, dinyalakan, mohon dinyalakan kameranya. Gitu. Nah, misal kayak Eki nih, dinyalakan kameranya. Jadi ketahuan hadir orangnya kemana gitu. Kalau dimatiin, kamera nggak tahu teman-teman lagi ngapain, lagi main game nih, jangan-jangan nih. Gitu. Bukannya belajar malah main game. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, dari paket B ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Sudah cukup. Oke, thank you so much for package B students. Terima kasih banyak untuk teman-teman paket B. Untuk teman-teman paket C dimohon untuk stay di tempat ya, stay di Zoom-nya karena kita akan lanjut ke paket C. Oke, thank you so much and see you on our next meet. Bye. Thank you. Good evening. Oke, silakan lah untuk teman-teman paket B. Oke, silakan Eki, Hanifah, dan Altius boleh live. Udah selesai, Kak. Udah, thank you so much Eki. Makasih ya. Iya, sama-sama. Oke, Hanifah and Altius mau stay? Gak apa-apa sih, kalau mau stay juga nggak ada larangan. Tapi jadinya wasting time, maybe teman-teman mau ngerjain sesuatu. Oke, enggak ya. Oke, halo Devi. Halo Devi. Devi bisa dinyalakan kamera dan mikrofonnya. Minimal mikrofonnya dulu, nggak apa-apa.
Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Devi. Halo, Iya. long time no see you. Apa kabar Devi? Baik. Baik Ibu. Senang bisa dengar suara Devi lagi deh. Ibu gimana sih? Ibu sehat ya? Alhamdulillah sehat. Devi sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. Oke, Devi, karena Devi baru masuk, Devi boleh kita yuk membaca bismillah dulu sebelum belajar? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke, untuk Devi, kira-kira Devi, Kamira mau dengar dong Devi, selama belajar buka setara daring ada kesulitan tidak? Aku belum bisa baca ini. Aku nggak bisa bahasa Inggris, Ibu. Oh, nggak bisa bahasa Inggris, ya nggak apa-apa. Kita Nggak belajar ya, ngerti. Nggak ngerti. nggak ngerti. Kalau bahasa Oh, Inggris mana? Devi taunya apa aja? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak Devi bahasa Inggris apa aja? Maksudnya apa, Mak? Kalau diajarin mama. Bahasa Mama. Oh, diajarin mama. Iya. Berarti mamanya Devi bisa Sama ya? sama kakak. Oh, sama kakak. Oke, Iya. nggak apa-apa Devi. Devi ada kata-kata bahasa Inggris yang Devi tahu nggak? Yang Devi apal? Nggak ada. Oh, nggak Ada. ada. Ada Enough. apa? Cukup. Oh, enough, cukup. Oke, itu Ya. betul tuh, enough, cukup. Iya, betul Ya. sekali. Kalau aku sayang kamu gimana, Devi? Apa, Mak? I love I love you. you. Ah, itu juga udah betul. Oke, Devi, kalau pakai setara daring ada kesusahan tidak? Apa, Mak? Pakai setara daring ada kesulitan nggak, Bu? Enggak. Kalau diajarin mama enggak. Ajarin Mama enggak, Ibu. Oh, diajarin mama enggak. Untuk upload Enggak. tugas lancar ya? Mamanya Agak Devi susah. gimana mamanya? Agak susah. Agak susah untuk upload Iya. gambarnya ya? HP-nya enggak mendukung. HP-nya nggak mendukung, Ibu. Oh gitu, HP-nya tidak mendukung. Oh berarti uploadnya pakai HP ya, bukan pakai laptop? HP-nya kakak. Oh HP-nya kakak, oke nggak apa-apa. Iya. Oke nanti coba Kamira tanyain ya gimana cara upload tugas dengan menggunakan laptop. Mana temannya, Ibu? Oh teman-temannya ada, tapi ini Kamira mau panggil dulu ya. Pakai Siapa? C, silakan join. Nih, Mak, teman aku nih. Iya temennya Devi di sini ada Adi Brata, tapi Adi Brata kelas 10. Devi kelas berapa sekarang? Devi kelas 11. 11. Iya dong. Iya dong. Oke. Oke, Devi, kan Kamira tadi sudah menjelaskan untuk paket B ya. Paket B itu mau gimana caranya upload foto tugas ya. Ini nanti sebenarnya Kamira ini bukannya dari laptop, cuman cuman kalau misalkan untuk Devi bisa Nih, buka Mak, setara daring itu. Ayo setara daringnya. iya secara dari Ya, iya. Nah, bahasa Inggris dong. misalkan untuk upload tugas sebetulnya bisa dengan menggunakan handphone juga, tapi Kamira masih belum tahu ya Devi sama Mama Devi ini gimana kendalanya gitu kan, apakah di handphone sama seperti di laptop layarnya, maksudnya bisa upload dari handphone atau tidak. Nah, kalau untuk uploadnya di sini misalkan nih dari Kamira ya, contohnya nih masuk ke penugasan, terus kita klik yang ini. Nah kan kalau Kamira sebagai guru ya, jadi Kamira bisa edit. Nah untuk upload tugas sebenarnya nanti konsepnya sama Devi sama mamanya Devi. Di sini ada tombol insert file, jadi kayak ada kacamata pembesar gitu. Itu bisa diklik. Bisa diklik, lalu bisa dipilih gambar yang mau diupload, gambar tugasnya. Misal belum ada di sini, belum gambar di sini, boleh klik upload, lalu add file, lalu bisa pilih gambarnya mau gambar yang mana. Misal gambar tugasnya Devi apa gitu kan, yang mana. Nah, lalu setelah itu boleh start upload.
upload ya untuk mengunggahnya. Nah, kemudian kita bisa return to file list atau kembali ke daftar dokumen. Nah, setelah itu boleh diklik, lalu nanti foto tugasnya sudah ada di kolom pengumpulan tugas Mama Devi dan juga Devi. Nah, lalu nanti di sini boleh klik kirim. Kalau ini kan versi saya dari Kamira sebagai guru ya. Kalau misalkan sebagai murid, Kamira belum tahu seperti apa bentuknya, tapi kurang lebihnya seperti itu. Cara memasukkan gambarnya. Tapi sebenarnya tidak masalah kalau Mama Devi mengirim tugasnya melalui WhatsApp, dan mohon maaf kalau saya terkesan late respon Mama Devi karena saya juga mengajar di tempat lain. Jadi untuk tugasnya Devi tetap saya nilai, tetap saya periksa juga Mama Devi. Jadi bisa langsung ubah statusnya menjadi sudah dikerjakan ya, karena Devi saya lihat juga rajin mengumpulkan tugas. Kita ke paket C kelas 11 IPS ya, Devi. Oke. Mas Devi ini loh Kamira. Halo Kamira. Iya, iya Bu. Kamira. Devi punya tugas kan udah saya suruh tulis di buku sambil saya ajarin juga supaya dia paham. Ya. Terus saya kirim di secara daring, itu dia loading terus sampai setengah 15 menit pun nggak terkirim gitu loh Kak. Oh gitu. Oh ya udah Bu, kalau misalkan memang kendalanya seperti itu, sebenarnya bisa upload tapi kayak loading gitu ya. Nggak apa-apa sih kirim WhatsApp, tapi jangan lupa untuk kalau yang ini bukan. Tapi jangan lupa untuk diubah statusnya menjadi sudah dikerjakan. Seperti itu. Kalau dari saya lihat kan Devi sudah mengumpulkan terus ya, dan alhamdulillah juga nilainya bagus gitu. Jadi jangan lupa untuk diubah aja sih statusnya. Nanti kalau misalkan tugasnya boleh kirim melalui WhatsApp jika memang terkendala melalui secara daring. Seperti itu, Bu. Kalau untuk belajar bahasa Inggrisnya sebenarnya agak susah juga ya Bu, kalau misalkan ini kan kebetulan menyesuaikan dengan modul, jadi mungkin bisa dibantu dengan ibu atau kakaknya Devi gitu, atau nanti coba saya carikan video-video supaya Devi bisa belajar dari video gitu. Kalau kakaknya Devi kan pulangnya sudah malam, terus tugas di kantornya juga banyak. Kadang-kadang saya kalau minta tolong tuh nggak terkirim gitu Kamira, karena dia bilang masih sibuk Ma, nanti aja. Oh gitu, iya nggak apa-apa Bu. Iya nggak apa-apa. Jadi bisa ibu coba bantu ngirim di ya. laptop nggak jalan-jalan, loading terus Kak. Iya, nanti nggak apa-apa Bu kalau untuk tugas kirim ke WhatsApp saya aja berarti. Soalnya kan emang Devi tugasnya selalu diupdate juga ya. Tapi untuk next time-nya juga tetap seperti itu ya Bu. Jadi jangan lupa untuk diubah statusnya sudah dikerjakan gitu. Jadi bisa di situ ketik sudah dikirim melalui WhatsApp gitu. Supaya bisa jelas. Itu Bu. Keterangannya ya nanti ya. Iya, supaya lebih jelas. Gitu. Oke. Oke, dari mamanya Devi ada yang mau ditanyakan lagi, mamanya Devi? Untuk tugas bisa langsung kirim ke Ada WhatsApp deh Kak, saya. nanti saya paling tugasnya kalau misalnya itu saya terangin tugas Devi sudah dikerjakan melalui WhatsApp aja ya, keterangan kalau memang benar-benar kakaknya nggak bisa kirim gitu Kak. Iya, nggak apa-apa Bu. Iya. Baik, terima kasih Bu. Nah, berarti makasih banyak ya Kak. Iya Bu, sama-sama. Oke, berarti sekarang Kamira mau lanjut ke materi dulu ya. Jadi sedikit Kamira akan bahas tentang materi kita. Sebentar ya, Kamira buka dulu secara daringnya lagi untuk share screen. Ini PKBM Perdiklat. Oh, oke. Kok hostnya ganti? Sorry. Udah dibalikin Kak, maaf. Oke, nggak apa-apa Kak. Agak panik akunya. Oke, ada Sakib. Halo Sakib, good evening. Can you turn on your microphone please? Oke. Oke. Sakib kelas berapa Sakib? 7. Kelas 7?
Kelas Terlambat 7? ya. Tinggal Iya, berapa? Sakib terlambat. Kelas 7 ada di jam 4 tadi, tapi nggak apa-apa sih. Sakib ada kendala nggak selama menggunakan setara daring? Ada kendala tidak? Jadi tadi kita sudah diskusi banyak dengan paket B seputar kesulitan untuk mengerjakan tugas secara daring atau belajar dari setara daring gitu. Dari Sakib ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Oh enggak, oke nggak apa-apa. Oke nggak apa-apa. Untuk dari materi gimana Sakib, paham? Ya paham. Oh paham. Oke, Sakib kalau mau sekarang kan kebetulan lagi bahas untuk paket C ya. Jadi sekarang lagi di paket C. Sakib kalau mau live nggak apa-apa ya, karena paket B-nya sudah lewat Sakib. Oh, saya kelewatan. Iya, nanti next time kalau Zoom tepat waktu ya. Ya Sakib. Terima kasih. Aku izin live ya. Iya, makasih Sakib. Oke. Next berarti kita bisa ke paket C untuk bahas materinya. Sebenarnya materi bahasa Inggris untuk paket C IPS dan IPA itu sama ya. Dan di sini kebetulan ada di Brata, kita masuk ke kelas 10, nanti kita kemudian masuk ke kelas 11. Oke, dari modul 1 tadi yang di Brata sebetulnya bilang nggak ada kendala ya. Alhamdulillah tidak ada kendala dalam pelajaran bahasa Inggris. Tapi nggak apa-apa ya, Kamira coba untuk review sedikit materi yang sudah kita pelajari, lebih tepatnya yang sudah Adibrata pelajari secara mandiri di rumah, dan juga yang akan nanti kita pelajari bersama. Oke, dari unit 1 sebenarnya talking about self. Talking about self itu adalah berbicara tentang diri kita sendiri, personal information. Nah, ini sebenarnya kurang lebihnya hampir sama dengan materi kelas 7 yang tadi ya di Brata ya. Tentang nama sih lebih ke tepatnya tentang nama. Tapi kalau di kelas 10 mungkin lebih kompleks lagi dengan ada nama, ada usia, how old, ada nationality itu kebangsaan, ada alamat untuk menanyakan alamat, where does she live, kemudian how many brothers and sisters do you have, misal ada berapa saudara perempuan dan laki-laki yang kamu punya, what is your mother's name, what is she, atau is she bisa juga, siapa nama ibumu, siapakah dia, pekerjaannya maksudnya. Begitu juga dengan father, what is your father's name, misal gitu. What does he do? What is her job untuk pekerjaan, and hobby, what is her hobby? Oke. Nah, seperti itu untuk talking about self. Kemudian di sini ada kita masuk ke descriptive text. Descriptive text itu adalah teks yang menjelaskan gambaran seseorang atau benda. Jadi ketika kita mendeskripsikan tentang suatu benda, misal di sini kakak pegang buku. Berarti kita mendeskripsikan betul-betul bagaimana karakteristiknya. Seperti panjang atau lebar, tebal atau tipis, kemudian bagaimana covernya, atau ini buku untuk apa, beratnya berapa, ya, ada gambar apa saja di buku ini. Nah, itu seperti itu disebut sebagai descriptive text. Descriptive text itu ada dua bagian ya, ada identifikasi itu yang bagian pertama, paragraf pertama. Kemudian description itu adalah paragraf kedua. Ciri-cirinya pasti menggunakan simple present tense. Why? Kenapa harus pakai simple present tense? Karena ketika di descriptive text itu kan betul-betul menceritakan wujud dari sebuah benda itu atau seekor hewan atau seseorang. Itu adalah fakta yang dimiliki oleh benda, hewan ataupun manusia tersebut. Ya. Jadi tepat sekali menggunakan simple present tense karena simple present tense sendiri digunakan salah satunya adalah untuk menjelaskan tentang sebuah fakta. Ya. Seperti misalkan dia matahari terbit dari sebelah timur. Nah, itu kan fakta ya. Nah, sama dengan descriptive text juga menceritakan tentang apa yang betul-betul terjadi atau kondisi dari benda, hewan ataupun orang tersebut. Jadi kita selalu menggunakan simple present. Nanti setelah ini kita akan bahas simple present seperti apa yang mungkin di Brata sudah cukup
tahu gitu, bukan cukup tahu lagi, sudah tahu ya, sudah paham, tapi nggak apa-apa. Jadi kita sama-sama belajar akademi juga. Nah, kemudian hanya fokus pada satu objek karena yang dijelaskan hanya satu benda atau satu orang atau satu hewan dan menggunakan atribut verb seperti am, is, dan are. Ini menjelaskan tentang kondisi am, is, are ini sebetulnya adalah auxiliary verb atau kata kerja bantu. Jadi ketika kita mau menjelaskan sifatnya dia, nah itu kita bisa pakai am, is, atau are tergantung dari subjeknya. Oke. Di sini kita juga belajar, nah ini dia simple present. Simple present itu salah satunya adalah tadi untuk menjelaskan tentang fakta, tapi lain halnya juga menjelaskan tentang sebuah kegiatan yang rutin dilakukan. Ya, kalau misalkan setiap hari, setiap 2 minggu sekali, pokoknya rutin dan jadi melakukan, itu berarti menggunakan simple present. Simple present itu adalah tenses yang bisa dikatakan paling mudah, teman-teman. Kenapa? Karena kita hanya menggunakan verb 1 doang, menggunakan kata kerja bentuk pertama, mentah. Nggak perlu tambah ing, nggak perlu diubah, nggak perlu tambahin was, were, have, has, nggak perlu ya. Jadi cukup kita menggunakan verb 1. Seperti itu. Contohnya nih kalau untuk routine, kita bisa menggunakan sometimes. Sometimes itu kadang-kadang. Often tuh sering ya. Kemudian always selalu, dan never. Never itu tidak pernah. Ya, ini semua adalah termasuk adverbs of frequency. Nah, ini menggunakan verb 1 aja nih, coba nih ya, kami tandain. I sometimes go to cinema. Sometimes-nya sebagai tambahan ya, kadang-kadang. Kemudian ada go. Go itu adalah verb 1. Nggak ditambahin kan, going. Nggak diubah juga ke verb 2, went. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan untuk subjek I, you, they, we, maupun orang yang lebih dari 1, itu kita tidak perlu menambahkan es di belakang kata kerjanya. Tapi kalau subjeknya she, kemudian he, it, atau nama orang yang tunggal, hewan yang jumlahnya hanya 1, maka jangan lupa untuk tambahkan s setelah kata kerja. Ya, jadinya she never plays, bukan she never play. Seperti itu. Untuk simple present. Nah, kalau negatifnya tinggal ditambahkan don't. Ya, don't atau doesn't. Jadi untuk subjek I, you, they, we, negatifnya pakai don't. Untuk he, she, it, negatifnya pakai doesn't. Seperti itu. Ya, ini mungkin Adibrata juga sudah paham karena dari tugas-tugasnya juga nilainya alhamdulillah semuanya memuaskan. Jadi Kamira anggap bahwa di sini karena yang kelas 10 hanya ada Adibrata, maka Adibrata sudah bisa dikatakan mahir ya dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Nah, untuk next time kita akan masuk ke unit 2. Ya, kita akan masuk ke unit 2 talking about family. Berbicara tentang keluarga. Seperti itu. Kalau misalkan belum UH, maybe kita next week bisa UH. Nah, untuk kalau misalkan sudah, kami nanti lihat sih ada beberapa kelas yang belum UH. Setahu kami itu kelas 8, kelas 12 tuh belum UH. Tapi sisanya sih kayaknya udah. Nah, kemudian kita masuk ke talking about family. Gitu. Family itu ya tentang keluarga. Seperti itu. Ya, Dibrata? Oke. Jadi, nah, untuk Devi kelas 11 ya. Berarti sekarang kita ke kelas 11. Amira buka dulu modul kelas 11-nya. Paket C, IPS kelas 11 ya. Oke, ini siapa yang baru join? Stanley. Halo, Stanley. Halo, bisa dinyalakan mikrofonnya? Boleh dengar suaranya? Halo. Tidak terdengar. Ada, coba settingan suaranya. Kadang suka gitu ya, teman-teman. Kita ngerasa udah di unmute tapi kok suaranya nggak
kebuka. Nah, itu biasanya juga ada problem dari speaker. Kalau teman-teman Halo, pakai halo, laptop. Halo. halo, Halo. halo, Oke. yes, Oke, how are you Stanley? Namanya betul Stanley? yes, benar, Ah, benar, benar. Oke, Stanley dari kelas 10 paket C. 10 paket C. Oh, tadi baru aja kita telat kamu tuh masuknya. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa minta recording ya. Nanti bisa minta Ya, recordingnya ke Kak Diar. Kayak Kak Diar bisa ya, Kak? Kak Diar. Oh, Kak Diar. Kak Diarnya lagi nggak ada di tempat, tapi on di sini. Nanti ada, bisa ntar. Oke, iya jadi soalnya ada beberapa yang terlewat dan kalau ada yang nggak bisa join sekarang bisa denger recordingnya gitu, bisa nonton recordingnya. Oke, Nanti thank you. diupload ke YouTube ya. Oke, ya, thank you so much Kak Diar. Ya, oke. Berarti kita nggak apa-apa lanjut aja ya. Stanley, BTW ada kesulitan tidak dalam menggunakan Setara Daring? Enggak, Oh enggak, oke. Good. Stanley ya. Stanley kamu tuh homeschooling atau bukan? iya aku homeschooling. Oh, homeschooling. Oke. Dari materi bahasa Inggris ada kesulitan? Kalau ada Enggak yang sih. Belum, saya oh, belum. belum. Oke, kalau ada kesulitan, boleh tanya ke kakak melalui personal chat ya. Personal chat melalui WhatsApp. Oke. Oke, thank you so much Stanley. Boleh di-mute lagi. Sekarang Kamira mau next ke kelas 11 ya. Kita di kelas 11 itu modul 6. Mungkin ini untuk materinya Devi ya. Oke. Oke, untuk materinya Devi di unit 1 ini ada What Should I Do? Ini materinya adalah tentang asking suggestions, giving suggestions, and response. Jadi ini adalah meminta saran, ya. Karena kan teman-teman kan kalau misalkan lagi ada problem atau lagi ada apa ya namanya, bingung mau memutuskan sesuatu, memutuskan keputusan, itu kan suka minta pendapat ya sama teman terdekat atau sama orang tua atau sama kakak sama adik. Nah itu disebut sebagai asking suggestions in English. Seperti itu. Nah, gimana sih caranya kita untuk meminta saran kepada orang lain? Nah, bisa dengan cara-cara seperti ini. Contohnya, excuse me, I lost my wallet. What should I supposed to do? Permisi, saya kehilangan dompet saya. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Oh, I'm sorry to hear that, sir. Nah, ini sebagai responnya ya, teman-teman. Ini termasuk ke pelajaran tadi bahasa Inggris kelas 7 yang expressing sympathy. Ya, I'm sorry to hear that. Sedih mendengarnya. I think you should go to the police office. Saya pikir Anda sebaiknya pergi ke kantor polisi. Jadi, kita tidak hanya merespon beliau atau merespon lawan bicara kita dengan rasa simpati, tapi juga dengan saran-saran yang bisa kita berikan. That's right. Thank you, young man. And why don't you go there with me right now? Nah, di sini juga dia minta bantuan. Ya kan? Ah iya, betul. Terima kasih anak muda. Dan kenapa kamu tidak pergi ke sana dengan aku sekarang? You're welcome. That's a good idea. Okay, I'll go with you. Nah, direspon dengan dia mau membantu. Seperti itu. Kemudian untuk dialog 2, Halo Ani, I heard that you need some money to pay your debt. Halo Ani, aku dengar kamu membutuhkan beberapa uang untuk membayar hutangmu. Yes, and I'm jobless. What should I do? Do you have any suggestion? Ini kurang have ya. Do you have any suggestion? Ya, dan aku tidak bekerja. Apa yang harus saya lakukan? Bisa, what should I do? Gitu. Apakah kamu punya saran? Lalu diberikan saran. How about being a manager? I need a manager for my new branch in Surabaya. Bagaimana kalau kamu jadi manajer? Aku butuh seorang manajer untuk cabang baruku di Surabaya. Gitu. Jadi kita bisa kasih respon ke orang itu dengan pendapat kita. Nah, terus bisa dengan do you have any suggestion for me? Ya, jadi nggak jauh dari
kalimat-kalimat pertanyaan yang meminta pendapat. Do you have any suggestion for me? Apakah kamu punya saran untuk aku? Gitu. Atau bisa yang tadi, yang mana nih? What should I do? Ini lebih singkat. Apa yang harus saya lakukan? Seperti itu. Ya. Nah, ini adalah giving suggestions-nya. Bagaimana kita memberikan saran. Mau itu memberikan pilihan kayak how about being a manager. Jadi kan kita kayak nanya pendapat lagi kan orang tersebut dengan kita memberikan pilihan. Gitu. Kemudian di sini ada materi tentang should and ought to. Ini baru saja dipelajari ya, giving advice namanya. Advice itu adalah saran. Nah, ini kan kita setelah materi asking and giving suggestions. Nah, ketika kita memberikan saran, giving suggestions, maka di sini kita masuk ke giving advice. Advice itu kita selalu menggunakan should, ought to, gitu. Nah, biasanya sih kita pakainya should sama ought to. Should sama ought to itu artinya sama-sama sebaiknya. Jadi tidak ada perbedaan arti, sama-sama artinya sebaiknya. Oke, seperti itu. Kalau untuk ini sebenarnya kakak ada sih materinya. Kalau should sama ought to, sebentar ya. Izin untuk buka file yang lain. Oke. Nah, di sini kakak punya kemudian ada expressing obligation. Obligation itu ada pelajaran tentang should and so and ought to. Ya. Should and ought to. Nah, di sini kan kita bisa lihat should can be replaced by ought to without a change in meaning. Jadi tidak ada perubahan arti ketika kita menggunakan ought to. Maybe mungkin ought to itu terdengar lebih formal daripada should dan ought to itu jarang dipakai. Seringnya kita dalam menggunakan should dan kita sudah tahu bahwa should itu artinya sebaiknya. Gitu. Nah, ini adalah penggunaan should. Sebenarnya lebih enak ya kita belajar dari sini. Uses of should, kita bisa menggunakan should untuk memberikan advice yang tadi ada di materi bahasa Inggris modul 6, ya kan? Giving advice. Your hair is too long. You should get a haircut. Nah, kita bisa memberikan saran. Kamu sebaiknya potong rambut kamu. Gitu, karena rambutnya sudah terlihat terlalu panjang. Seperti itu. Ya. Jadi kita bisa menggunakan should untuk memberikan saran. Dan ada beberapa fungsi-fungsi lainnya. Seperti situation likely in the present. Situasi seperti sekarang terjadi. Atau untuk prediksi. Ya, prediksi ke depan. Kemudian ada bisa kita menggunakan have plus past participle. Ini seperti penyesalan ya. The subject didn't fulfill their obligation in the past or did not act responsibly. Jadi seperti penyesalan yang udah terjadi, kamu tuh seharusnya begini-begini, misal gitu kan. Nah, itu kita bisa pakai should, have plus past participle. Kemudian should plus be plus verb ing. Meaning the subject is not fulfilling their obligation now or is not acting sensibly. Nah, ini yang sebaiknya untuk dilakukan sekarang, tapi jangan lupa untuk pakai verb ing. Seperti itu. Kalau ini nggak begitu, nggak masuk ya di modul 6, yang masuk adalah yang ini. Gitu. Dan juga yang ini penggunaannya. Gitu. Oke, teman-teman. Kalau misalkan dirasa tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan ya untuk Zoom kali ini. Nanti kita akan sebagai informasi untuk Stanley dan juga Devi. Jadi Zoom-nya akan kita adakan per 1 bulan 1 kali. Jadi 3 minggu itu belajar mandiri, tutor, Kamira dan juga kakak-kakak tutor yang lain memberikan arahan untuk belajar halaman berapa, baca halaman berapa, atau tonton video untuk belajar mandiri. Seperti itu. Dan di minggu keempat akan diadakan Zoom. Jadi tapi nggak hanya 1 kali saja ya, nggak hanya 1 kali
dalam satu kali itu cuma satu pelajaran misal gitu, nggak hanya itu, tapi juga pelajaran-pelajaran lain akan Zoom untuk pertemuan keempat seperti itu. Nah, jadi selama 3 minggu teman-teman belajar mandiri, teman-teman boleh menampung pertanyaan-pertanyaan. Misal nanti kan udah ketemu tuh sama tutornya, Kak aku selama 3 minggu kurang paham yang ini, misal gitu. Nanti tanya langsung boleh selama live di Zoom itu. Nah, termasuk juga kalau teman-teman kesulitan ketika menggunakan secara daring. Kalau misalkan lewat Zoom kan enak ya, jadi kakak-kakak tutornya bisa praktekkan kalau misalkan ada teman-teman yang nggak ngerti, atau bisa ditampung suaranya. Nah, kalau sudah seperti itu, jadinya ya gimana ya? Jadinya solusinya teman-teman bisa menemukan solusinya seperti itu. Udah sih itu aja. Kalau tidak ada yang ditanya, maka kita bisa menutup pertemuan pelajaran kita sore hari ini. Semoga apa yang Kamira berikan kepada teman-teman gitu, dan juga kehadiran teman-teman hari ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Okay, before we close our session today, let's reciting hamdalah or pray before we end our study today. Okay, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, teman-teman, terima kasih atas atensinya teman-teman hari ini. Thank you for your attention today. Makasih ya, Bu. And iya, see you next meet. Assalamualaikum. Thank you. Thank you. You're welcome. Dadah. Dah. Dadah.